Saya berpikir belajar itu hanya dari sekolah ataupun kuliah, tapi ternyata terjun langsung ke lapangan jauh lebih berharga. Saya Rizky Atifa, lulusan baru dari Telkom University jurusan S1 Teknik Telekomunikasi. Keikutsertaan saya dalam organisasi semasa kuliah membuat saya menjadi pribadi yang percaya diri, kreatif, dan disiplin dalam mengatur waktu antara kegiatan di dalam dan di luar kampus. Teknologi dan data adalah kunci masa depan, dan saya ingin menjadi bagian dari perubahan tersebut. Dengan semangat belajar dan eksplorasi serta dorongan motivasi yang kuat, saya ingin memanfaatkan kesempatan ini sebagai peluang saya untuk belajar dari para ahli, guna mengasah keterampilan analisis data, berkontribusi dalam ekosistem digital yang terus berkembang, guna membangun jejaring untuk memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Saya siap berkomitmen dengan sikap terbuka berkontribusi nyata dengan tim, dan saya percaya bahwa magang ini bisa memberikan investasi jangka panjang bagi saya. Kesibukan saya saat ini cukup beragam, mulai dari membantu menginput penjualan usaha gas ayah menggunakan spreadsheet agar lebih rapi, hingga terjun langsung ke lapangan dalam membangun bisnis jamur tiram usaha adik saya sebagai tim produksi backlog dan belajar marketing lewat sosial media yang saya tekuni semenjak pulang ke Kalimantan untuk membantu adik saya yang saat ini sedang magang di Taiwan. Di tengah kesibukan saat ini, saya juga menyempatkan diri untuk mengembangkan skill seperti belajar desain di Figma, meningkatkan kemampuan bahasa Inggris melalui platform YouTube, dan mengikuti selfie kelas cakap yang sebelumnya diadakan oleh Daily Career, serta mencoba hal baru seperti memasak yang saya lakukan semenjak kos di masa kuliah. Tugas akhir saya dikerjakan secara capstone yang berjudul Sistem Bantu Observasi Sinkronisasi Mata berbasis Computer Vision dan Machine Learning. Saya bersama tim menyadari bahwa masyarakat memerlukan solusi yang dapat memenuhi ekspektasi dalam kepedulian mereka terhadap kesehatan yang semakin tinggi. Salah satunya yaitu mata. Hal ini dilakukan untuk mengklasifikasi mata seseorang, yaitu normal atau tidak. Oleh karena itu diperlukan program yang dapat secara otomatis mengidentifikasi kelainan mata seperti strabismus atau juling, sehingga prosesnya dapat berjalan lebih cepat dengan nilai akurasi yang tinggi. Program ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kelainan mata pada calon anggota polisi, militer, petugas penerbangan, dan tenaga medis untuk mempersingkat waktu observasi dan mengurangi subjektivitas dalam proses tes seleksi kesehatan. Program ini nantinya juga dapat diterapkan di rumah sakit, klinik, bahkan instansi pemerintahan. Dalam proses pembuatan program ini, saya sebagai Open CV cenderung aktif melakukan pengamatan dan pengujian pada sistem. Kendala yang saya hadapi bersama tim yaitu pada dataset, di mana kerjasama dengan pihak rumah sakit mata Stikendo terkait izin pengambilan data primer memerlukan waktu yang lebih panjang, dan hasil keputusan direksi dari pihak rumah sakit adalah pengambilan data tidak dapat dilakukan di Kekendo, sehingga saya bersama tim memutuskan untuk menggunakan dataset sekunder yang diambil dari WebKaggle. Selain itu, akurasi yang kami harapkan belum sesuai dengan keinginan, maka dilakukan penambahan dataset pada training dan testing. Adanya kendala baru saat melakukan tes deteksi mata, yaitu tidak munculnya hasil identifikasi karena masalah pencahayaan. Maka dari hal itu harus diperhatikan guna menunjang hasil yang diinginkan. Di antaranya, tes dilakukan dalam ruangan dengan minimal pencahayaan 52 lux dan pasien dalam kondisi duduk tegak dengan wajah menghadap kamera, dan rentang jarak pasien dengan webcam adalah 30-60 cm dengan tinggi tripod 100-150 di atas permukaan tanah. Proses pembuatan program, saya dan tim membuat desain UI UX menggunakan PowerPoint dan Canva, di mana Visual Studio Code juga sebagai multi-platform yang membantu untuk mengembangkan program yang kami buat. Kemudian ada beberapa tools yang biasa saya gunakan guna menunjang proses pekerjaan. Di antaranya, dalam pengelolaan data dan dokumen, saya menggunakan Microsoft Word dan Google Docs dengan skala 8/10, di mana ada juga Microsoft Excel dan Google Spreadsheet dengan skala 7/10, dan
Microsoft PowerPoint dan Google Presentation dengan skala 9/10. Untuk manajemen proyek dan pengelolaan tim, saya menggunakan komunikasi online jarak jauh, yaitu Zoom dan Google Meet dengan skala 10/10. Lalu ada editing video, saya menggunakan aplikasi VN dan CapCut dengan skala 9/10. Desain, biasanya saya menggunakan Canva dan PixArt dengan skala 9/10. Dan baru-baru ini saya menggunakan Figma dengan skala 5/10. Dan saya juga menunjang untuk pembelajaran coding, saya menggunakan Visual Studio Code dengan skala 6/10. Terima kasih atas kesempatan memperkenalkan diri ini. Saya sangat antusias untuk mengikuti program Digistar karena saya yakin program ini dapat memberikan dampak besar bagi diri saya. Dan saya percaya bahwa pengalaman terbaik datang dari terjun langsung ke dalam industri. Dan harapan saya semoga kita bisa segera bertemu dan berdiskusi banyak hal dengan bergabung menjadi bagian dari Digistar Internship DJB Telkom. Terima kasih.